Sebelumnya, Roy Suryo CS dicegah keluar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan. Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang Garut, Jawa Barat. Akibatnya rumah hingga pasar terendam banjir. Ya Allah, ya Rabbi Sallallahu Muhammad. Itu tahanan besi nusi bapak ke bawah palit, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi Sallallahu Muhammad, ya Allah. Banjir, ya di tukang di panai. Ya Allah. Kalau beki badak, ya Allah, itu jangkungnya, ya Allah. Banjir bandang menerjang di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Air mengalir deras menerjang Kampung Cibojong dan Pasar Kaler di Desa Balewangi serta Kampung Barukai di Desa Cisurupan. Banjir masuk rumah warga hingga merendam perabotan. Ya Allah, ya abdi di luhur, cing punten lah. Kalau ngajumpali kursi, ya Allah. Kumaha ieu abdi, ya Allah, ya Rabbi. Usai banjir surut, petugas kepolisian Polsek Cisurupan, anggota TNI, aparat desa setempat dan warga pun bergotong royong membuka saluran air yang tersumbat. Tim gabungan memastikan air dapat kembali mengalir serta membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Petugas pun terus melakukan pemantauan di wilayah rawan banjir guna mengantisipasi potensi kejadian susulan. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin iNews melaporkan. Dalam kasus dosen tewas tanpa busana di Semarang, Jawa Tengah, kekasih korban AKBP Basuki terbukti melanggar kode etik profesi. Polda Jawa Tengah menempatkan oknum polisi itu di penempatan ruang khusus. AKBP Basuki dipatsuskan selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan dan menunggu sidang kode etik. Dari hasil penyidikan, AKBP Basuki berada satu kamar dengan korban Dwinda Linca Levi saat ditemukan tewas di kamar hostel. Nantinya AKBP Basuki akan menjadi sidang etik atas pelanggarannya. Jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Perkara yang dilakukan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah bahwa AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah.
perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP mulai dilakukan penempatan khusus atau kapsus 20 hari ke depan. Polisi terus mendalami kasus kematian dosen muda ini secara terang dan transparan. Perwira polisi AKBPB ternyata menjalin hubungan asmara selama 5 tahun dengan dosen Levi yang tewas di kamar kostel di Semarang, Jawa Tengah. Meski belum menikah, nama keduanya tercantum dalam 1 KK. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki keterlibatan AKBPB dalam kematian dosen Levi. Kematian dosen cantik Dwinanda Linsia Levi di kamar kostel kawasan Gajah Mungkur, Semarang masih menyisakan misteri. Perwira polisi AKBPB yang berada bersama dosen Levi di kamar kostel telah diamankan karena dinilai melanggar etik. Pamen Polda Jawa Tengah itu ditempatkan di ruang khusus atau patsus selama 20 hari untuk proses pemeriksaan. Sebelumnya, 17 November lalu, dosen muda Universitas 17 Agustus Dwinanda Linsia Levi ditemukan tewas tanpa busana di lantai kamar kosnya. Saat itu seorang perwira polisi AKBPB berada di kamar korban. Dari penyelidikan sementara, diduga AKBPB dan dosen Levi sudah menjalin hubungan asmara sejak 2020, namun tanpa ikatan pernikahan. Nama keduanya bahkan berada dalam 1 KK. Dari keterangan AKBPB, korban disebut meninggal karena jantung pecah. Namun keluarga tidak percaya dan meminta polisi mengungkap penyebab kematian korban secara transparan. Tak hanya keluarga, Sivitas Universitas 17 Agustus juga meminta polisi mengungkap kematian janggal dosen Levi. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki keterlibatan AKBPB dalam kematian dosen Levi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV dan olah tempat kejadian perkara. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Dan dendam terhadap korban. Sebelumnya aksi para tersangka terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Keliling dulu di jalan kejadian ini, yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan